Selamat malam teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Return Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan update untuk Dogecoin teman-teman ya. Update teknikal singkat untuk Dogecoin meliputi beberapa hal ya, yaitu daily range, support resist, target, kemudian beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, saya akan mulai dulu dengan daily range untuk Dogecoin. Oke, untuk Dogecoin teman-teman, pergerakannya dari swing low di sini di 2500 sampai swing high-nya di atas swing high-nya di sini ya, di atas di 10.900-an pada saat naik kemarin. Jadi pergerakan Dogecoin selama kenaikan sampai di 10.900 kemarin di sini ya, kita sudah cukup bisa melihat polanya ya. Jadi polanya, koreksinya yang pertama adalah sampai di sini di retracement 23 atau di 89. Saya bulatkan di 9.000 teman-teman ya. Saya bulatkan di 9.000. Terus ternyata koreksinya juga sempat turun ke bawah ya. Ini koreksi titik pertama di sini di retracement 23 atau di 9.000-an. Jadi saya gunakan sebagai support ya. Saya gunakan sebagai support pertama di sini. Ini support pertama yang saya sampaikan kemarin juga. Saya kasih tanda support pertama. Oke. Nah, kemudian ternyata koreksinya juga sampai turun ke 7.700 di retracement 38. Di sini. Ini saya bulatkan saja. Ini kalau tidak salah nyampainya di 7.780-an ya. Itu apabila saya menggunakan data dari Indodax ya teman-teman ya, dari chartnya Indodax. Itu saya gunakan sebagai support kedua ya, support kedua di sini. Jadi kita sudah mendapatkan dua support ya. Support yang pertama di retracement 23 dan support kedua di 38. Keduanya udah tercapai. Dan dari sini kita lihat apabila nanti skenario dari pergerakan Dogecoin ini mantul dari 23 ke atas ya. Kalau sekarang udah nggak dari 23, kita gunakannya dari 38 karena udah sampai 38. Apabila Dogecoin ini ternyata koreksinya hanya sampai 38 di sini dan dia melanjutkan kenaikannya ya, maka tren dari pergerakan Dogecoin kali ini adalah sangat kuat. Jadi hanya sampai 38 saja langsung dia naik ke atas ya. Tetapi teman-teman juga mesti waspada, kemungkinan ke bawah juga ada, di mana kemungkinan ke bawah adalah di retracement 50 di sekitar 67 ya, 67 atau 68. Kita lihat 67 atau 68 kalau kita tarik ke kiri itu ternyata di sini ada demand. Jadi di sini juga sangat mungkin bisa menjadi support kuatnya dari Dogecoin apabila dia turun. Saya sampaikan kalau koreksi sampai 23 dan 38 mantul dari situ ya, dari 23 retracement, 38 retracement terus kemudian naik ke atas, itu sangat kuat. Tetapi koreksi sampai 50 retracement itu juga wajar. Apalagi Dogecoin ini di dalam sejarah pergerakannya dia bahkan sangat mungkin koreksinya sampai 61. Nah, kita mesti ngelihat dulu ke beberapa jam lagi ke depan ya. Kalau sampai saat ini yang sudah kita dapatkan dari pergerakan Dogecoin dari puncaknya kemarin itu koreksinya hanya sampai di retracement 23 di 9.000 dan di 7.700. Saya kemarin udah dapat barang teman-teman. Jadi awalnya pada saat Dogecoin ini susah menembus di sini di sekitar 85 ya, karena di sini ada candle ya, ternyata ada istilahnya kalau saya bilang ada dip, ada turunan yang dalam tapi singkat, itu nyentuh di 7780 ya. Kebetulan saya pasang alarm di sekitar 78, jadi ketika titik itu tersentuh ada notifikasi, terus kemudian saya segera ke layar dan saya pantau di 7.700-an, nggak dapat barang, saya ajar kanan dapat di 7.800, sampai sekarang masih hold. Potensi yang saya dapatkan untuk saat ini ya, saya coba hitung dari 78 di sini, kalau tertingginya tadi adalah 23% teman-teman.
Untuk posisi yang saya beli di 78 tuh masih saya hold ya. Masih saya hold. Saya masih hold tetapi posisinya juga tidak full, tapi hanya sepertiga dari porsi trading saya. Karena saya masih membagi dengan posisi-posisi di bawahnya. Saya akan melanjutkan bahasan berikutnya adalah tentang daily range. Sudah saya bahas ya. Di sini daily range dari Dogecoin sudah saya bahas. Jadi pergerakannya dari supportnya di 7.700-an ya, 7.700-an sampai tertingginya di 9.000 berapa nih? 9.500-an ya. Jadi range pergerakan hariannya dari di bawah ini, di lowestnya di 7.780 sampai high-nya di sini, sampai high-nya itu di 9.500. Kalau teman-teman yang menggunakan Indodax bisa lihat ya. Jadi terendahnya adalah di 7.780 high-nya, low-nya dan high-nya ada di 9.500. Kalau yang menggunakan Binance, teman-teman mesti konversi ya karena pakai BUSD atau USDT seperti itu. Kemudian untuk support resist ya, support yang kita gunakan adalah di 7.700 ya. Support terbawah yang disentuh hari ini adalah di 7.700. Kemudian untuk support bawahnya adalah di 6.800. 6.800 itu sekaligus juga dia ada demand di sini teman-teman. Jadi 6.800 itu sebelumnya menjadi resistan, sekarang bisa menjadi support apabila turun lebih dari 7.700. Nah, kemudian targetnya berapa? Kalau kita mau bicara target, maka ada syarat teman-teman ya. Syaratnya untuk Dogecoin harus kuat dulu, menembus high-nya dulu. Jadi Dogecoin harus tembus dulu di high-nya di 10.920 tembus high-nya, baru nanti kita akan bicara targetnya di berapa. Tapi kalau teman-teman mau ngelihat target yang sudah saya bentuk, lihat dari sebelumnya juga bisa teman-teman. Yang sudah saya bentuk, saya lihat saya bahas di video sebelumnya. Oke teman-teman, kemudian ada pertanyaan nih, Bang saya udah beli di support, kira-kira apakah akan mantul seperti itu? Begini teman-teman, jadi kalau membeli di support itu kemungkinan besarnya apabila teman-teman belinya di support bawah ya, support bawah seperti di 7.700 di sini, tentu potensi teman-teman untung lebih ini ya, tentu lebih besar lah daripada misalkan teman-teman FOMO belinya di atas seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya, lebih baik teman-teman ketika satu barang lagi running kuat seperti itu, lebih baik teman-teman kalau tidak melihat atau tidak hafal pola gerakannya, atau teman-teman tidak berada di awal tren yang sangat kuat, lebih baik jangan FOMO beli seperti itu ya, beli hajar kanan seperti itu ya. Saya sampaikan kecuali teman-teman bisa melihat breakout ya, breakout. Jadi misalkan breakout itu apa ya istilahnya, dia jebol dari konsolidasi seperti itu. Misalkan gini. Jadi misalkan di pergerakan satu kripto seperti ini ya, terus dia kemudian turun kan. Nah, di sini ada di sini kan ada ini ya. Ada resistan nih gitu loh. Terus dia selama pergerakan ini dia ada konsolidasi seperti ini. Bukan konsolidasi, dia udah mulai tembus high-nya seperti ini. Nah, apabila teman-teman bisa melihat di sini kan ada resistan ya, di sini ada resistan. Nah, dengan pada saat kenaikan ini ada volume yang cenderung menguat, ini mungkin di sini akan breakout kuat. Nah, kemungkinan teman-teman kalau nggak dapat barang bisa buy on breakout di sini. Ya, buy on breakout. Sering di cryptocurrency kalau pas buy on breakout dengan volume kuat itu bisa ada dorongan yang kenceng seperti itu. Namun apabila misalkan teman-teman belinya udah tinggi seperti itu, udah ada tanda-tanda pelemahan di puncak seperti itu. Apalagi dengan kenaikannya mungkin rentangnya udah puluhan atau ratusan %. Sebaiknya teman-teman mikir dulu untuk
antri saja di area retracement ya. Seperti itu teman-teman ya. Misalkan ini awal tren, teman-teman narik saja, misalkan awal tren dari sini, teman-teman tarik Fibonacci seperti ini. Nah, kalau membeli usahakan teman-teman antrinya di support-support ini ya. Support-support ini. Nah, support-support ini. Terus porsinya gimana seperti itu. Nah, ini sekali lagi mesti disesuaikan juga dengan kebiasaan ya. Artinya begini. Kalau Dogecoin itu memiliki kebiasaan kalau koreksi bisa sampai ke 61, area 61, area 50. Ini teman-teman mesti membagi. Kalau teman-teman misalkan nih sebagai contoh punya 10 juta yang siap ditradingkan. Maka ketika koreksi kalau saya pribadi, maka minimal saya antrinya di sini ya, di 38. Ini tidak langsung 10, tapi di sini mungkin 2,5 seperti itu. Kemudian porsi bawahnya saya gunakan untuk di sini 2,5 lagi. Baru amunisi berikutnya saya gunakan untuk di sini, teman-teman. Jadi ini mungkin saya gunakan langsung 5 seperti itu. Jadi porsi ini istilahnya porsi barang saya nanti akan ngebentuk piramid seperti ini. Jadi kalaupun misalkan dia turun, ya, jadi ini porsi 2 di sini, porsi 2 lagi di sini, misalkan seperti itu ya, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini, atau teman-teman atur aja sendiri, yang penting di bagian bawah itu lebih besar, sehingga ketika dia lari ke atas, teman-teman bisa buang semuanya dan harga teman-teman ini nge-base ke bawah. Itu adalah cara saya untuk ngambil barang, untuk barang tradingan. Jadi saya tidak pernah mengambil di satu harga. Minimal saya pecah di 3 porsi ya sampai 5 porsi. Ya kalau misalkan teman-teman punya 10 juta yang siap di trading kan ya mungkin dibagi 2,5 juta, 2,5 juta, mungkin 5 juta seperti itu. Itu nanti diantrikan pada level harga yang berbeda sehingga teman-teman itu memiliki harga yang terbaik seperti itu ya. Jadi usahakan belilah di support-supportnya. Nah, support-support udah saya sampaikan tadi untuk Dogecoin ini. Kemudian yang pertama, strategi hold and trading. Jadi strategi saya adalah seperti yang udah saya bilang kemarin ya. Strategi saya itu 50, itu saya hold barang bawah di 1100 dan 50% lagi saya trading. 50% masih saya bagi 3 bagian lagi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian cara agar tidak FOMO seperti apa? Nah, cara agar tidak FOMO, nah teman-teman ya itu tadi seperti yang saya bilang, mesti teman-teman lihat posisinya itu di mana sih? Oh, posisinya udah tinggi sekali nih gitu. Kalau lagi di awal-awal fase breakout seperti ini ya mungkin masih kalau masih di awal-awal fase breakout seperti ini ya mungkin masih beranilah hajar kanan. Tapi kalau udah di puncak-puncak seperti ini, kalau saya lebih baik teman-teman tunggu dulu dia retracement ya, tunggu dulu retracement. Untuk retracement bisa lihat video saya sebelumnya yang lebih detail seperti itu. Cara agar tidak FOMO sudah. Titik antri terbaik. Oke, titik antri terbaik sudah saya sampaikan. Oke, untuk titik antri terbaik ya teman-teman dari swing low ke swing high ya. Di sini. Swing high-nya di sini kan dia naik seperti ini terus dia koreksi. Titik antri terbaik itu sebenarnya kalau orang boleh bilang tuh di 50 retracement teman-teman. 50 itu adalah separuh dari tren naiknya dia. Nah, separuh dari tren naiknya dia. Jadi titik antri terbaik tuh ya di separuhnya tren itu. Tren naik ini teman-teman ya. Tren naik ini separuhnya itu di retracement 50 di sini. Cuman kadang kalau satu barang yang trennya dia sangat kuat, itu kemungkinan antri di 50 nggak dapet. Ya, antri di 50 nggak dapat. Tapi dalam perjalanannya si Dogecoin ini juga sangat mungkin dia koreksinya sampai 50 sampai 60 ya, tergantung kondisinya dia seperti itu. Kalau untuk saat ini di area 50 ini ada penjagaan banyak ini. Ini area demand dan ini juga sama di sini. Jadi kayaknya sih kalau menurut saya kalau koreksi sampai ke situ di sini banyak sekali support kuatnya gitu loh. Support kuatnya. Kalau kita lihat sih di baru koreksi 7.700 saja udah mantul seperti itu teman-teman. Yang saya sempat dapat bukan banyak ya, saya sempat dapat barang di 7.800-an. Masih hold sampai sekarang.
Dan kalaupun misalkan turun lagi ke 50 ya, saya mungkin akan nambah lagi seperti itu. Jadi itu adalah titik antri terbaik. Kemudian money manajemennya bagaimana? Udah saya sampaikan tadi bahwa money manajemennya dipecah ya. Misalkan ada 5 juta untuk 10 juta untuk trading, mungkin dipecah 2,5 dan 5 juta seperti itu. Kemudian bagaimana dengan news Twitter Elon Musk? Karena ada yang bilang untuk Dogecoin ini nggak usah dianalisa secara teknikal, gunakan saja pantau aja tweetnya Elon Musk seperti itu. Oke teman-teman, saya setuju juga. Ini artinya begini ya, ini drive-nya juga Elon Musk dari tweetnya Elon Musk ini drive-nya juga kuat, saya rasain juga seperti itu. Tetapi kan Elon Musk ini tidak setiap saat nge-tweet kan seperti itu. Nah, pada saat marketnya itu sedang tenang mencari stabilisasinya harganya dengan mekanisme market, nah itu biasanya saya gunakan untuk cari titik entry terbaik ya, dengan menggunakan technical analysis. Dan sebenarnya dengan technical analysis ini kita tahu di mana kira-kira sewajarnya kita antri seperti itu. Dan ini teman-teman yang bisa lihat juga dengan hitungan Fibonacci kemarin didapat di sekitar 9.000, itu adalah support pertama, dan 7.700 yang saya sampaikan sebelum kejadian ini itu juga ternyata bisa kesampaian ya. Ini sebenarnya technical analysis ini bisa teman-teman gunakan untuk ini ya teman-teman, untuk antri barang ya seperti itu. Mungkin teman-teman yang berbasis fundamental seperti itu ya mungkin punya analisa tersendiri, tetapi saya pribadi tidak menggunakan berita, saya murni menggunakan technical seperti itu. Dan saya pun juga tentu juga akan senang apabila ada dorongan dari tweets-nya Elon Musk seperti itu. Yang pasti untuk masuk, saya basicnya adalah dari technical seperti itu. Untuk technical seperti yang udah saya sampaikan ke teman-teman, saya sebisa mungkin menyampaikannya secara mudah. Dan memang untuk technical ini, saya hanya menggunakan support resist ya teman-teman, support dan resist. Support resist ini didapat dari apa? Dari Fibonacci ya. Saya gunakan Fibonacci retracement. Kemudian saya juga melihat pola-polanya, pola patternnya, apakah simetrik ya, apakah P9 seperti itu ya. Kemudian breakout-nya seperti itulah. Terus yang mesti diperhatikan juga volume teman-teman. Volume itu penting sekali. Ketika breakout harus ada volume seperti ini ya. Ketika breakout harus ada volume. Ketika turun tidak ada volume ya, dia berarti turunnya nggak kuat. Tetapi kalau ada turunan dan volume dalam, biasanya turunnya lebih lanjut seperti itu. Itu saja yang saya pantau kalau saya trading di cryptocurrency maupun di saham. Demikian update dari saya, sekilas untuk Dogecoin. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.